Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tema berikutnya, yaitu koherensi pendidikan Islam tekstual dan kontekstual. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa pendidikan Islam ini pada prinsipnya adalah serangkaian upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai keislaman melalui proses yang disebut dengan pendidikan. Artinya di sini perlu ada proses pembelajaran ya. Jadi tidak mungkin pendidikan itu terrealisasi dengan baik manakala tidak terjadi proses pembelajaran. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami di sini ya, bahwa yang pertama pendidikan harus berjalan dua arah ya, artinya ada dialog antara pendidik dengan peserta didik. Yang kedua, pendidikan harus berisi materi-materi yang sesuai dengan apa yang kemudian menjadi tujuan daripada penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Nah, di dalam pendidikan Islam, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa perlu ada mekanisme khusus ya di dalam proses pembelajarannya. Tentunya di sini harus kita pahami bersama bahwa Islam itu adalah sebuah agama ya, agama dan juga sekaligus jalan hidup yang harus dimiliki oleh setiap muslim di seluruh dunia ini. Oleh karena itu, maka yang disebut dengan pendidikan Islam ini harus menggabungkan dua paradigma yang harus kita satukan ya, yang dimana paradigma ini dua-duanya harus kita kembangkan bersama-sama, tidak boleh meninggalkan salah satu di antara keduanya. Yang pertama adalah Islam tekstual tentunya. Islam tekstual ini maksudnya adalah Islam yang harus dipahami secara normatif. Maka pendidikan Islam juga harus demikian. Ya, jadi maksudnya adalah pendidikan Islam dalam segi tekstual, artinya ini harus berdasarkan pada dalil-dalil nakli, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang harus kita pahami. Karena agama Islam ini bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi, yang ini menjadi satu otoritas yang harus kita prioritaskan. Begitu. Nah, Islam tekstual dalam hal ini memang harus kita nomor satukan ya, tentunya khususnya di dalam aspek akidah dan juga ibadah. Ya, dalam aspek akidah semua sudah paten. Artinya ajaran agama Islam mengajak kepada ketauhidan ya, menyembah kepada satu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan berikutnya, Islam tekstual ini juga harus kita pahami bersama, selain ketauhidan, ini juga ada aspek ibadah yang disebut dengan ibadah mahdoh tentunya. Di sini misalkan sholat itu juga sudah ada tuntunannya. Jadi ada tuntunan yang jelas baik itu di ayat Al-Quran maupun di hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah, untuk perkara dua ini yaitu akidah dan juga ibadah ini sudah paten, tidak boleh diutak-atik. Ya, karena ini adalah bagian dari syariat yang harus dijalankan. Nah, kemudian nanti juga ada yang kemudian kita sebut dengan Islam kontekstual. Artinya ini lebih luas lagi ya. Dalam bahasa singkatnya bagi kita untuk memahami lebih mudahnya ya. Jadi Islam tekstual itu sudah tertulis, sudah tertuang, termaktub di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan Islam kontekstual ini selalu berkembang. Yang kemudian banyak sekali kita bisa mengambil contoh dari perkara-perkara fikih. Ya, perkara-perkara fikih ini kaitannya dengan sisi syariat yang juga seringkali berkaitan dengan ibadah yang tidak ditentukan. Maksud saya adalah ibadah yang ghairu mahdhoh gitu, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Misalkan berkaitan dengan syirkah, mudharabah, muwabarah, muzaroah dan seterusnya yang itu kemudian membuat kita harus menyadari betul bahwa pendidikan Islam ini juga harus mengesampingkan ego ya, artinya tidak boleh fanatis terhadap Islam tekstual maupun fanatis terhadap Islam kontekstual. Artinya di sini perlu ada keseimbangan antara dalil-dalil nakli dan juga dalil-dalil akli, sehingga nanti ada sinergi yang tepat antara Islam tekstual dan Islam kontekstual. Berikutnya adalah bagaimana koherensi ini harus kita kembangkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pendidikan Islam ini adalah internalisasi nilai-nilai keislaman. Artinya pendidikan yang kita berikan di dalam proses pembelajaran pendidikan Islam itu nanti harus bersumber dari dalil nakli yang kemudian didukung dengan rasionalisasi berupa kontekstualisasi ayat ataupun hadis yang akan kita bahas, yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, jadi saya ambil contoh, misalkan bagaimana cara kita memberikan pendidikan Islam yang sinergis antara aspek tekstual dan kontekstualnya. Misalkan dari satu tema tertentu ya, kita bisa ambil tema, kita khususkan tema tertentu, kemudian kita ambil ayat
dan juga hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Lalu peserta didik kita ajak untuk brainstorming bagaimana kemudian kita menghadirkan ayat-ayat yang relevan dengan tema yang akan kita angkat. Baru kemudian kita carikan contoh konkret yang relevan. Ya, contoh konkret yang berkaitan dengan tema dan juga didukung dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari situ nanti kita bisa membangun paradigma bahwa Islam ini sebenarnya tidak hanya berkutat pada hal-hal yang bersifat tekstual, tetapi juga yang harus kita kembangkan lagi adalah hal-hal yang bersifat kontekstual lagi, terutama pada bidang muamalah ya. Di sini perlu kita kuatkan. Jadi seringkali kita salah arti bahwa rasionalisasi teks Al-Quran maupun teks-teks hadis itu dianggap sesuatu yang sesat. Ini salah besar ya. Karena apa, yang sudah paten itu hanya akidah dan juga ibadah. Ya, sementara yang muamalah kemudian bercabang ya, misalkan munakahah atau juga ahwalus syasyah, semuanya ini masih berkembang sampai hari ini karena dinamika problematika kehidupan umat Islam semakin hari semakin berkembang, semakin rumit begitu ya, sehingga perlu ada istinbat dan juga istihad yang nanti bisa memberikan jawaban-jawaban yang konkret dan juga relevan dengan kebutuhan umat Islam sesuai dengan tantangan zaman saat itu. Oke, pertanyaan kita hari ini adalah silakan berikan contoh konkret satu tema saja berkaitan dengan pendidikan Islam, terserah mau diambil dari bidang akidah, akhlak, atau fikih, SKI, atau Quran hadis ya. Pilih salah satu tema, kemudian berikan contoh pembahasannya, baik itu secara aspek tekstual dan kontekstualnya. Dan nanti kemudian silakan berikan penjelasan bagaimana konkretnya sinergi antara Islam tekstual dan kontekstual pada tema tersebut. Sementara begitu dulu, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut diskusi di kelas online masing-masing. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.